Kamu harus nyobain aku, Roy. Harus. Caca sadar. Kamu harus nyobain aku. Caca, tim. Oke, Caca. Kamu harus nyobain aku. Oh my god. Kamu harus nyobain aku namanya. Caca. Aduh, tim tolong dong. Cobain Tolong. dulu. Halo, saya Roy Kiyoshi, kembali hadir bersama saya di Benang Kehidupan, mengupas tuntas misteri kehidupan manusia. Dan tentunya hari ini saya bersama partisipan saya yang bernama Caca, ingin berbagi cerita di Benang Kehidupan seputar misteri dan kehidupan manusia. Seperti apa misteri yang kita akan bahas dengan Caca di Benang Kehidupan, kita akan gali lebih lanjut. Halo Caca, salam kenal. Roy. Aku Roy Kiyoshi, thank you banget udah datang di Benang Kehidupan. Ya. Apa nih yang mau di-share sama Caca pada hari ini ke teman-teman di luar sana? Mungkin kita ngobrol santai ya, Caca. Boleh. Ya. Saya panggil Caca ya? Boleh, Atau panggil Kak Caca? Caca aja. Oke, Caca, gini. Setiap sekali di Benang Kehidupan itu pasti akan mengupas misteri Ya. kehidupan manusia yang berbeda-beda tentunya. Nah, saya penasaran. Apa nih yang pengen di-share sama teman-teman di luar sana tentang kehidupan Caca? Sebenarnya ada salah satu dalam kehidupan saya yang saya masih rahasiakan. Kemarin-kemarin ini baru saya mau bongkar di sini nih. Jadi saya mengalami yang namanya perubahan di beberapa bulan ini. Saya tarik dulu ya. Dulu saya sampai sekarang bekerja di dunia entertainment. Saya nyanyi. Oke, penyanyi kafe atau penyanyi? Iya, penyanyi kafe, penyanyi di tempat yang diundang-undang sama orang-orang. Nah, waktu saya sebelum bertemu orang ini, tidak sengaja bertemu dengan orang ini, saya bukan penyanyi kafe yang, maaf, mungkin busana saya terbuka begini, saya mungkin agak tertutup. Gaya dan penampilan saya juga tidak seperti ini. Tapi tiba-tiba saya bertemulah sama seorang ini. Seseorang ini siapa? Maksud Caca seorang apa ya? Maksudnya manajer kah? Atau orang asing kah? Dia orang asing, benar-benar stranger, benar-benar aku tidak mengenal dia. Okay. Jadi aku pada saat itu baru pulang dari tempat aku menyekar orang tua, maksudnya kakek nenek saya. Ketika saya pulang, saya bertemu orang ini. Tiba-tiba dia langsung kasih saya sebuah sisir. Oke, orang ini ciri-cirinya seperti apa? Masih muda kah? Sudah tua. Sudah tua. Tiba-tiba memberikan Caca sisir. Ya. Itu kondisinya udah agak mau maghrib ya, jadi saya juga buru-buru. Dia juga ngasih saya, ini buat kamu, langsung saya mau nengok, dia udah nggak ada gitu, cepat sekali gitu. Ketika saya pulang, karena saya mikirnya, ini sisir pemberian siapa sih, aku nggak kenal kan. Aku cuma taruh begitu aja di lemari aku. Aku tidurlah pada malam hari itu. Ketika aku tidur, aku mimpinya aku kayak nari di sebuah ruangan yang gede banget. Tapi tiba-tiba sosok itu datang lagi. Dan dia bilang, kakek itu bilang, sisir yang tadi kamu pakai ya. Oh, berarti adalah seorang kakek-kakek. Iya. Yang kemudian muncul lagi dalam mimpi. Dalam mimpi saya. Di dalam mimpi saya itu dia bilang, dipakai sisir ini. Apa yang kamu mau, terkabul. Pasti akan terkabul. Saya antara mimpi dan tidak mimpi, jadi saya ngerasa ini benar nggak ya gitu. Ketika saya bangun, saya langsung lihat ke lemari yang saya taruh sisir ini. Sisir itu ada di situ, tetap ada di situ. Akhirnya saya memberanikan diri menggunakan sisir itu. Tapi saya kayak nggak mungkin lah gitu. Ini kan cuma sebuah sisir gitu. Akhirnya aku nyisir lah dengan sisir itu di meja riasku. Gak lama, kira-kira selang setengah jam, tiba-tiba saya ditelepon. Ada panggilan. Iya, nyanyi. Saya nggak kepikiran karena saya menggunakan sisir itu gitu. Nyanyi, tapi memang permintaannya nanti jam segini main di sini, nanti main di sini lagi.
kok tumben sekali gitu. Ya udah, saya udah nyiapin baju, saya berangkat, saya nyanyi setiap hari. Sampai akhirnya saya menyadari kok makin kesini job saya makin rame. Tapi kok permintaannya juga bener-bener kayak nggak ada jam aku kosong untuk istirahat. Bener-bener Senin sampai Minggu aku bener-bener kerjaannya banyak. Tapi ya itu berimbas dengan masalah percintaan aku juga, karena menurut pasangan aku menjadi orang yang berbeda. Berbedanya? Dari segi penampilan, dari segi bicara, dari segi berdandan. Menurut pasangan aku bukan kayak aku gitu loh, bukan kayak yang dia kenal dulu. Jadi seseorang yang beda. Aku juga bingung kenapa aku jadi begini dan aku harus gimana ya kalau kayak gini. Apa emang bener-bener aku sempet suatu hari di malam itu aku sempet nyadarin, apa karena bener-bener Sisir ini yang ngebuat aku jadi menjadi orang yang berbeda. Tapi di satu sisi lain lagi aku dapat kerjaan yang banyak banget gitu, mendapatkan rezeki yang banyak gitu loh. Aku jadi bingung gitu nih, apa karena ini gitu loh. Gimana ya Roy? Gimana? Maaf sebelumnya, berarti artinya sebelumnya maaf ini kan kau sekarang seksi gitu kan, terbuka kayak gitu. Sebelumnya nggak gitu ya berarti? Enggak, aku nggak pernah menjadi orang yang aku pakai baju ya kalau dress ya panjang, rok aku jarang banget yang di atas lutut, pasti di bawah lutut. Tank top aku jarang, atau one shoulder aku jarang banget pakai. Saya membuat satu pertanyaan ya di benak saya sebenarnya nih, ini sebenarnya juga sebagian revision saya gitu kan. Jujur sama saya, sebenarnya kamu juga selain menjadi seorang penyanyi, kamu juga merangkap sebagai LC. Jujur. Iya, terkadang pekerjaan saya menuntut itu juga. Baik. Itu yang saya rasakan di sini. Jadi saya merasakan sebenarnya, maaf ya, kalau saya harus to the point, saya ngerasain Caca ini ternyata tuh sebenarnya ya kamu jujur kan sama saya ngerasa saking udah banyaknya job juga di penerawangan batin saya, kamu juga sedikit bermain api dengan pria-pria berusia seperti itu Caca. Jadi mohon maaf sekali, ternyata kamu juga melakukan pekerjaan itu sebenarnya. Benar? Iya, karena tuntutan aku juga sih Roy. Karena aku nggak mungkin, kadang klien yang meng-hire aku nggak mungkin mendinai atau nggak mau. Aku pasti harus membuat mereka ngerasa nyaman ketika aku harus menemani mereka nyanyi atau menemani mereka lebih dari itulah gitu. Nah itu dia tuh satu fakta saya ungkap lagi di sini bersama Caca. Ternyata saya mengungkap dia punya privacy yang ternyata orang-orang belum tahu dan belum dengar dari Caca. Sebenarnya Caca apa nih, menemenin minum, nemenin bobo. Kadang ada yang minta nemenin bobo juga. Sebenarnya kalau menurut saya itu juga menjadi karma buruk ya sebenarnya untuk percintaan. Jadi percintaan itu ternodai dan saya ngerasa jadi kayak punya energi buruk gitu kalau kamu menjalani. Ya it's okay dengan banyak job nyanyi gitu kan, dengan saya terlepas dari sisir keramat itu ya. Tapi kalau menurut saya ya job nyanyi banyak full dan segala macam, alhamdulillah puji Tuhan gitu. Tapi saya cuma mau menyentil nih Caca dalam penglihatan aku to the point. Kamu sebenarnya kalau pengen punya hubungan yang bagus juga, sebenarnya kamu harus nanamnya yang bagus-bagus juga. Nah, kalau kamu ngarepin sebuah pasangan yang baik tapi kamu sendiri nggak lurus gitu, apa yang what's different? Iya, aku ngerasanya itu aja sih. Roy, aku hoki nih di dalam keuangan, maksudnya makin banyak kerjaanku. Istilahnya cuan ya. Cuman kok di dalam percintaan aku lumayan lama loh sama pasangan aku. Tiba-tiba kita ribut besar karena dia merasa aku berubah, aku begini, aku begitu. Merasa aku katanya sombong jadinya karena mungkin aku bisa menghasilkan lebih banyak. Mungkin laki-laki egonya tersentil dengan itu ya. Padahal aku tidak pernah menyombongkan diri, tapi emang kenyataannya gitu loh. Senin sampai Minggu itu aku nggak ada waktu untuk dia memang. Tapi kalau gak ada waktu untuk dia, atau lu pergi bobo sama yang cowok lain?
Kadang Jujur. Ini benang kehidupan mengupas tuntas misteri kehidupan manusia yang mungkin kamu harus terbuka. Saya juga ngerasain, ya saya ngerasain ini juga gara-gara sisir keramat itu sih sebenarnya. Tapi juga kamu juga menjalani sesuatu yang salah gitu loh menurut saya. Roy, aku setiap aku main dimanapun, nyanyi dimanapun, pasti ada sosok laki-laki atau tamu yang selalu menginginkan aku gitu. Ngingin apa nih? Bobo? Iya. Tidur. Bahkan sampai ada yang gila banget nyari aku terus gitu. Kalau misalnya aku lagi nggak main di tempat itu, tapi dia cari aku terus gitu. Kalau saya boleh tahu lebih kepo lagi nih, sehari kalau misalnya ketemu nyanyi, udahlah nyanyi pasti oke lah bayaran. Diajak tidur nih, 1 juta? Lebih. 10 juta? Lebih. Ya, lebih. Bahkan udah bukan uang Indonesia lagi istilahnya. Dolar. Tapi gini ya pemirsa, teman-teman yang nonton di luar sana, tidak semua penyanyi melakukan pekerjaan sampingan sebagai wanita penghibur. Tidak semua seperti itu. Ini harus ditekankan. Hanya segelintir orang aja, betul? Betul. Ya, kalau saya tarik lagi benangnya, saya ngerasa juga penasaran sebenarnya. Dari seseorang yang biasa tiba-tiba jadi seksi lah, jadi punya banyak job itu oke lah. Cuma jadi banyak yang pengen bobo. Penasaran gak sih pemirsa itu sebenarnya sisirnya kayak gimana? Kamu bawa nggak? Bawa. Caca, aku emang sengaja bawa karena supaya kamu bisa lihat gitu loh. Iya. Tapi kan kamu datang ke sini dengan konsekuensi gue bongkar rahasia lo, terus gue gali sebenarnya cari tahu, gue kita mungkin juga kalau kamu lihat di beberapa tayangan, mereka harus tahu konsekuensinya, itu barang akan saya sita atau saya rusakin biasanya kayak gitu untuk melepaskan kutukan inilah ibaratnya. Iya, istilahnya aku juga udah ngerasa. Tapi artinya ketika sisir itu sudah saya lihat, saya sita, lu kehilangan banyak job loh. Lu bersedia kayak gitu. Jadi orang normal lagi nih. Gak apa-apa tak? Gak apa-apa. Serius? Serius. Jadi aku kayaknya jadi gak banyak job lagi. Gak apa-apa. Karena aku juga udah capek juga. Maksudnya capek ngeliat aku tiap hari kayak gini. Dengan kondisi aku punya pasangan, walaupun masih tunangan ya aku sama dia ya. Cuman aku agak sedih aja gitu kok. Dia ngerasa aku berubah segala macam. Padahal dia tahu aku juga begini karena untuk kita sama-sama gitu loh. Tapi karena mungkin dia lihat aku kerja Senin sampai Minggu, udah gitu waktu aku berkurang, aku dosa dengan orang lain banyak banget gitu. Ya aku pengen berubah aja jadi aku yang dulu lagi gitu. Boleh saya lihat sisirnya? Boleh, nih aku bawa. Oh iya, ini dia. Wow. Pemirsa, ini sisirnya kayak sisir-sisir tua ya? Iya, memang yang ngasih aku juga orang yang udah tua kakek-kakek itu. Kalau aku nggak salah ingat ya, dia tuh pakai bajunya juga udah lusuh banget. Berjenggot seperti itu. Iya. Ini nih pemirsa, sini sisirnya identik dengan kalau zaman dulu sambil nginang pakai itu biasanya nenek-nenek nyisir gitu, sisirin cucunya kalau sisir nenek-nenek. Aku nggak tahu nih sisir sekeramat itu gitu loh. Di hidup aku nggak tahu kalau ke orang lain. Makanya... Ini nih gara-gara ini nih sebenarnya nih yang nyebabin kamu jadi arogan dan jadi kayak di luar nalar pikiranku gitu, jadi berubah total, jadi seksi lah, jadi sok lah, gitu. Selfish mungkin jadinya sombong. Iya, sombong, selfish. Kemudian juga saya ngerasa lu jadi kayak, itu jadi ya. Saya boleh lihat kamu ketika nyisir? Kamu mau lihat beneran? Iya, aku mau lihat beneran. Mungkin kan di luar sana juga. Memang apakah ini sisir keramat? Atau sisir biasa yang membawa sugesti, atau apa ini? Aku pengen tahu aja sebenarnya. Tapi kalau dilihat perawakannya, penampakannya ini sisir-sisir biasa ya.
Tapi lu aman gak nih ketika lu nyisir kayak gini? Aman. Caca, Aman. yakin ya 100% Aman. ya? Aman. Tidak ada apapun yang terjadi. Saya pastikan ini dulu, Caca. Aku nggak tahu kalau sampai ada yang terjadi. Yang pasti kalau aku pakai ini aku takutnya di luar kontrol. Tapi nggak apa-apa kalau kamu mau coba aku pakai. Oke. Tunggu. Caca. Kamu harus Caca. nyobain aku. Hah? Kamu harus nyobain aku. Caca sadar. Kamu harus nyobain aku, Roy. Harus. Caca sadar. Kamu harus nyobain aku. Caca. Tim. Oke. Caca. Kamu harus nyobain aku. Oh my god. Kamu harus nyobain aku. Makanya. Caca. Aduh. Tim, tolong dong. Cobain aku Tolong. dulu. Apa sih? Gak usah Caca. ikut-ikutan. Iya, sadar. Sadar. Istighfar. Sadar. Istighfar. Sadar. Nih gue patahin ya. Caca. Caca, sadar Caca. Minum dong, minum. Caca. Caca. Sadar yuk. Yuk. Pemirsa, ini ada situasinya tidak kondusif sekarang. Oh, kenapa ya? Oke, duduk ya. Nah, tolong ambil dong. Kenapa kayak gini ya, Roy? Kenapa kasih aku, Roy? Nih lo lihat nih. Gara-gara ini semuanya jadi runyam. Ada apa ya? Tadi Caca, sorry ya, gue benar-benar ngeliat lo di luar kendali gitu. Sorry banget, gue liat lo situasinya benar-benar kondusif dan ini sisir gue patahin. Dan tadi kamu sempat nggak sadar nyerang saya. Tapi kenapa itu harus dipatahin? Emang nggak? Ini menurut saya ini membawa petaka buat kamu, Caca. Tapi kan nggak Ini usah konsekuensi kalau ada barang-barang yang menurut saya ini merubah sifat kamu yang arogan itu sebagai penyanyi dan kamu Tapi aku juga. nggak suka kalau sampai ini dipatahin kayak gini, Roy. Mohon maaf sekali, saya harus patahin. Mau lihat lagi? Hah? Udah. Kenapa harus dipatahin? Pertanyaan aku, kenapa harus dipatahin? Karena kamu kan juga datang ke sini, ke benang kehidupan, dan kamu minta solusi. Dan menurut saya ini adalah sumber akar masalah yang ada. Tapi kan nggak mesti dipatahin dong, Roy. Udah terjadi demi kebaikan kamu, ya. Oke? Terima. Mirsa, ini yang terjadi. Pokoknya benang kehidupan yang kita tarik hari ini adalah jangan bergantung dengan benda-benda keramat. Dan ini kamu harus Tapi tahu. apa aku separah itu? Separah itu. Mohon maaf sekali, kamu benar-benar liar sekali dan tidak terkendali. Dan bahkan sempat kamu bilang kamu mau ngewek sama saya. Ini akan saya sita dan saya akan buang ke laut. Jadi kamu nggak ada lagi ikatan dengan barang gaib seperti ini. Oke? Tapi harusnya nggak usah sampai dipatahin gitu, Roy. Berarti artinya kamu nggak ikhlas dong? Aku ikhlas tapi nggak usah sampai dipatahin. Artinya kamu masih mau berkecimpung dengan dunia kegelapan. Ya.
Udah, terima aja ya. Hidup baru ya. Jangan bergantung dengan benda-benda keramat. Udah, nyanyi-nyanyi aja. Gak usah jual diri. Gak usah bergantung dengan ini. Ya. Aku minta maaf ya Roy. Enggak. Kamu nggak salah. Aku nggak tahu. Iya. Kalau emang kamu bilang aku jadi liar, jadi ini, aku di luar kendali aku nggak tahu. Kamu itu kayak dua orang yang pribadi yang berbeda gitu. Pas lagi nyisir jadi aneh. Inilah akibatnya nih. Ini juga pemirsa harus tahu inspirasi dan yang saya petik sini. Pokoknya intinya kamu harus jalannya lurus saja. Itu ya. Ya. Udah gak pusing ya? Maksudnya ini ya? Aku udah gak pusing, cuman aku minta maaf kalau aku tadi sampai... No, it's okay. It's not your fault. It's okay. Kamu di luar kendali kamu sendiri. It's okay. Cuman aku agak lemes ternyata. Iya. Ini tutupin. Oke. Deal. Oke, deal. Ya, aku Sita. Iya. Kamu hidup baru. Ya, hidup baru ya. Iya. Oke, baik. Nah, pemirsa, situasi tidak kondusif sekarang. Tapi benang kehidupan yang saya petik di Caca hari ini adalah jangan bergantung dengan benda-benda keramat. Harus menjadi pribadi yang tidak arogan. Nah, pemirsa, terima kasih telah menonton Benang Kehidupan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dadah. Terima kasih. Sorry ya Roy. It's okay. It's very okay. Ya.